Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya doakan semoga sehat selalu. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Aziz Siregar. Di sini saya membuat video dengan judul Peran Sistem Informasi Manajemen atau SIM dalam pengambilan keputusan. Daftar isi. Yang pertama, konsep dasar sistem. Yang kedua, informasi. Yang ketiga, sistem informasi manajemen. Yang keempat, peranan SIM dalam pengambilan keputusan. Konsep dasar sistem. Sistem merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul, dan bekerja sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Sebuah sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap subsistem memiliki sifat-sifat sistem untuk menjalankan fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya biasa disebut dengan penghubung atau interface. Melalui penghubung ini, memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lainnya. Melalui penghubung keluaran atau output untuk subsistem akan menjadi masukan atau input subsistem yang lainnya. Dengan penghubung satu subsistem dapat berinteraksi dengan subsistem yang lainnya membentuk satu kesatuan. Suatu sistem pasti mempunyai satu tujuan atau sasaran. Sasaran dari sistem sangat menentukan masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Yang kedua, informasi. Informasi adalah data yang telah diklasifikasi atau diolah atau diinterpretasi untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Fungsi utama informasi adalah menambah pengetahuan atau mengurangi ketidakpastian pemakai informasi. Sebagian besar informasi tidak dapat persis ditafsir keuntungannya dengan suatu nilai uang, tapi dapat ditafsir nilai efektivitasnya. Nilai informasi ini didasarkan atas 10 sifat, yaitu yang pertama mudah diperoleh, yang kedua luas dan lengkap, yang ketiga ketelitian, yang keempat kecocokan, yang kelima ketepatan waktu, yang keenam kejelasan, yang ketujuh keluasan, yang kedelapan dapat dibuktikan, yang kesembilan tidak ada prasangka, dan yang kesepuluh dapat diukur. Kualitas suatu informasi tergantung dari 3 hal, yaitu informasi harus akurat, tepat waktu, dan relevan. Akurat ialah informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Informasi harus akurat karena dari sumber informasi sampai penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan atau noise yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut. Tepat waktu di sini ialah informasi yang datang pada si penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi karena informasi merupakan landasan dalam pengambilan keputusan. Relevan, yakni informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Relevansi informasi untuk orang satu dengan orang yang lain berbeda. Misalnya, informasi sebab musabab kerusakan mesin produksi kepada akuntan perusahaan adalah kurang relevan dan akan lebih relevan bila ditunjukkan kepada ahli teknik perusahaan. Selanjutnya, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau SIM merupakan jaringan informasi yang dibutuhkan pimpinan dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan organisasi, terutama dalam mengambil keputusan dalam mencapai tujuan organisasinya. Karakteristik SIM. Yang pertama, SIM sangat bergantung pada keberadaan data organisasi secara keseluruhan, serta tergantung pada alur informasi yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Yang kedua, SIM biasanya tidak memiliki kemampuan untuk menganalisis masalah. Yang ketiga, SIM membutuhkan perencanaan yang sangat matang dan panjang, sambil memperhitungkan perkembangan organisasi di masa mendatang. Yang keempat, SIM biasanya berorientasi pada data-data yang sudah terjadi atau data-data yang sedang terjadi, bukan data-data yang akan terjadi. Yang kelima, SIM juga berorientasi pada data-data di dalam organisasi dibandingkan data-data dari luar organisasi. Yang keenam, SIM biasanya tidak fleksibel karena bentuk laporan-laporan yang dihasilkan banyak sudah dipersiapkan sebelumnya. Yang ketujuh, SIM membantu manajer secara terstruktur pada tingkat operasional, tingkat kontrol, dan perencanaan bagi staf yang sudah senior. Dan yang terakhir, SIM didesain untuk memberikan laporan operasional sehari-hari, sehingga dapat memberi informasi untuk mengontrol operasi tersebut dengan lebih baik.
Selanjutnya, peranan SIM dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah sebuah hasil dari pemecahan masalah. Jawaban dari suatu pertanyaan sebagai hukum situasi dan merupakan pemilihan dari salah satu alternatif dari alternatif-alternatif yang ada, serta pengakhiran dari proses pemikiran tentang masalah atau problem yang dihadapi. Adapun hasil dari pengambilan keputusan adalah keputusan atau decision. Adapun tujuan dari pengambilan keputusan yaitu tujuan yang bersifat tunggal, terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hasilnya menyangkut satu masalah. Artinya, sekali diputuskan tidak akan ada kaitannya dengan masalah yang lain. Dan tujuan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan menyangkut lebih dari satu masalah. Yang artinya keputusan yang diambil sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih, yang bersifat kontradiktif atau yang tidak kontradiktif. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. A. Posisi atau kedudukan. Dalam rangka pengambilan keputusan, posisi atau kedudukan dapat dilihat dalam hal yang pertama, letak posisi sebagai pembuat keputusan, penentu keputusan, atau staf. Yang kedua, tingkatan posisi sebagai strategi, polisi, peraturan, organisasional, atau teknis. B. Masalah. Masalah atau problem adalah yang menjadi penghalang untuk tercapainya tujuan, yang merupakan penyimpangan dari yang diharapkan, direncanakan, dikehendaki, atau harus diselesaikan. Masalah dibagi menjadi dua jenis, yaitu masalah yang terstruktur dan masalah yang tidak terstruktur. Selanjutnya ialah situasi. Situasi adalah keseluruhan faktor dalam keadaan yang berkaitan satu sama lain, dan yang secara bersama-sama memancarkan pengaruh terhadap kita beserta yang hendak kita perbuat. Selanjutnya adalah kondisi. Kondisi adalah keseluruhan faktor yang secara bersama-sama menentukan daya gerak, daya berbuat, atau kemampuan kita. Sebagian besar faktor tersebut merupakan sumber daya. Dan yang terakhir, tujuan. Tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan perorangan, tujuan unit, atau kesatuan, tujuan organisasi, maupun tujuan usaha pada umumnya telah tertentu atau ditentukan. Tujuan yang telah ditentukan dalam pengambilan keputusan merupakan tujuan antara atau objektif. Selanjutnya, jenis-jenis pengambilan keputusan. Jenis-jenis keputusan dapat disusun berdasarkan berbagai sudut pandang dan secara garis besar dikenal 3 jenis keputusan, yaitu yang pertama, keputusan berdasarkan tingkat keputusan. Pada umumnya, sebuah lembaga memiliki hierarki manajemen. Secara klasik, hierarki ini terbagi atas 3 tingkatan, yaitu manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen tingkat bawah. Yang kedua, keputusan berdasarkan lingkungan. Keputusan ini dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, pengambilan keputusan dalam kondisi pasti, yang kedua, pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko, yang ketiga, pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti, dan yang keempat, pengambilan keputusan dalam kondisi konflik. Selanjutnya, keputusan yang berdasarkan regularitas. Keputusan yang dikemukakan oleh Simon pada tahun 1995 dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, pengambilan keputusan terprogram. Pengambilan keputusan yang bersifat rutinitas dan berulang-ulang dengan cara penanggulangan telah ditentukan untuk penyelesaian masalah melalui prosedur atau serangkaian langkah yang berhubungan dan berurutan yang harus diikuti oleh pengambil keputusan. Selanjutnya, aturan. Ketentuan yang mengatur yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh pengambil kebijakan. Selanjutnya, kebijakan, yaitu pedoman yang menentukan parameter untuk membuat keputusan. Dan yang kedua, pengambilan keputusan tidak terprogram, yaitu pengambilan keputusan yang bersifat tidak rutinitas dan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang tidak berstruktur. Penutup. Pelaksanaan tugas pokok pimpinan itu akan berhasil dengan baik apabila didukung oleh sistem informasi yang baik. Pengambilan keputusan yang logis membutuhkan pemahaman tentang masalah dan pengetahuan mengenai alternatif pemecahannya. Informasi yang lebih tepat menghasilkan keputusan yang lebih baik. Salah satu fungsi yang sangat penting dalam kepemimpinan yaitu pengambilan keputusan. Seorang pemimpin sebagian besar waktu, perhatian, maupun pikirannya dipergunakan untuk mengkaji proses pengambilan keputusan. Semakin tinggi posisi seseorang dalam kepemimpinan organisasi, maka pengambilan keputusan menjadi tugas utama yang harus dilaksanakan. Perilaku dan cara pimpinan dalam pola pengambilan keputusan sangat mempengaruhi perilaku dan sikap daripada stafnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.